Smartphone dengan harga di bawah 3 jutaan memang menarik karena harganya yang pas dan sesuai dengan dompet orang Indonesia pada umumnya. HP di rentang harga ini dianggap pas karena biasanya sudah menghadirkan spesifikasi yang mumpuni dan menyuguhkan fitur yang komplit baik dari segi performa, kamera, maupun daya tahan baterai. Meskipun belum secanggih ponsel papan atas, HP di bawah 3 jutaan punya sejumlah fitur yang sudah cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Lantas, apa saja HP dengan harga di bawah 3 juta yang layak untuk dipilih saat ini? Simak daftarnya berikut ini. 1. Nubia Focus Pro 5G. Kelebihan: punya tampilan desain keren dan unik ala kamera digital, memadukan modul kamera berbentuk lingkaran dan bodi dual tone. Dibekali layar Full HD Plus dengan panel IPS LCD, pergerakan layarnya sangat mulus berkat refresh rate 120 Hz. SoC Unisoc Tangula T760 yang mumpuni untuk penggunaan sehari-hari atau bermain game. Menawarkan kapasitas memori lega dengan RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UVS lebih kencang dari eMMC. Kemampuan kamera utama 108MP bisa diandalkan dengan dukungan OIS, lengkap dengan lensa ultrawide. Rekaman video kamera belakangnya bisa sampai kualitas 4K 30fps, ada fitur OIS dan Gyro ACE untuk stabilisasinya. Sudah dibekali fitur NFC dan sensor gyro hardware yang responsif untuk main game. Baterai 5000 mAh awet untuk penggunaan sehari-hari dengan fast charging 33W. Butuh waktu 1 jam 30 menit untuk mengisi sampai penuh. Kekurangan: hanya menggunakan mono speaker saja tanpa audio jack. Hadir dengan Android 13 di tahun 2024, minim jaminan update. Tidak ada slot micro SD, kapasitas memorinya tidak bisa diperluas. 2. Redmi Note 13 5G. Kelebihan: desain tipis minimalis dengan sertifikasi IP54, sudah tahan debu dan percikan air. Layar AMOLED Full HD Plus yang luas, pergerakan layarnya mulus dengan refresh rate 120 Hz. Performa Dimensity 6080 yang sudah baik untuk multitasking atau gaming. Dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X 8GB dan internal UFS 2.2 256GB. Masih menyediakan slot micro SD hybrid untuk memperluas kapasitas memorinya. Konfigurasi kamera lengkap dengan lensa ultrawide, ada Gyro ACE untuk perekam videonya. Konektivitas lengkap ala Xiaomi, ada NFC hingga infrared. Sudah dibekali sensor gyro hardware yang cukup responsif. Baterai 5000 mAh awet dengan fast charging 33W, bisa mengisi daya penuh dalam 44 menit. Kekurangannya: tidak dibekali stereo speaker, kemampuan kamera ultrawide kurang baik di malam hari, tidak mampu merekam video 4K atau 60fps. Slot micro SD masih hybrid, harus berbagi tempat dengan kartu SIM. Masih menggunakan Android 13 saat rilis. 3. Ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Kelebihan datang dari desain bodi yang menarik dan terkesan premium. Punya dimensi dan bobot yang ringan membuat Infinix Hot 50 Pro Plus mudah dibawa-bawa. Performa sudah tergolong oke karena memakai Helio G100 untuk game berat atau multitasking. Tawarkan layar lengkung AMOLED di harga 2 jutaan, sesuatu yang tidak dimiliki ponsel lain di kelas harganya. Layarnya sudah mendukung tingkat kecerahan puncak 1300 nit. Hadir dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5, fitur yang jarang dimiliki untuk ponsel harga 2 jutaan. Hadir dengan speaker stereo dengan tuning JBL. Mendukung pengisian cepat 33W. Ponsel dapat terisi 50% dalam waktu 26 menit. Hadir dengan XOS
14.5 berbasis Android 14 yang dilengkapi fitur AI. Dijanjikan dapat update OS satu kali yang berarti bisa dapat Android 15. Kekurangan, suhu agak tinggi jika bermain game berat secara intens. Alangkah lebih baik jika memakai kipas. Tidak punya kamera ultrawide. 4. Vivo Y100. Kelebihan, pose minimalis dengan sertifikasi IP54, tahan debu, dan percikan air. Menggunakan layar AMOLED Full HD Plus yang cerah, kecerahan layarnya mencapai 1200 nit. Pergerakan layarnya sudah cukup mulus dengan refresh rate 120 Hz, performa Snapdragon 685 yang sudah cukup baik di kelasnya. Menawarkan RAM LPDDR4X 8GB dan internal UFS 2.2 berkapasitas 128GB atau 256GB. Kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan gyro ACE di perekam video belakangnya. Sudah dibekali NFC untuk transaksi digital, dibekali sensor canggih seperti fingerprint di bawah layar dan gyro hardware. Baterai 5000 mAh, awet dengan fast charging 80 watts, bisa mengisi daya 50% dalam 15 menit. Ada jaminan upgrade OS selama 2 tahun dan security patch selama 3 tahun. Kekurangannya, masih ada slot micro SD tapi hybrid, harus berbagi tempat dengan kartu SIM. Tidak ada kamera ultrawide, rekam videonya hanya mencapai 1080p 30 fps saja. 5. Oppo A78 5G. Kelebihan, tampilan desain minimalis dan elegan yang sudah tahan percikan air berkat sertifikasi IPX4. Kemampuan layar cukup baik dengan refresh rate 90 Hz, tergolong nyaman buat harganya. Ada dukungan stereo speaker yang cukup pantang dan enak didengar untuk aktivitas multimedia. Sudah cukup untuk gaming casual berkat performa dahsyat dari Dimensity 700. Masih memiliki slot micro SD untuk memperluas kapasitas memorinya. Hasil kamera utama 50 megapiksel yang sudah oke untuk pemotretan sehari-hari. Sudah dibekali fitur NFC dan gyro hardware yang lebih responsif. Baterai 5000 mAh yang awet seharian dengan fast charging 33 watt. Klaimnya bisa mengisi daya penuh dalam 67 menit. Kekurangan, tidak ada kamera ultrawide untuk foto jarak lebar. Tidak cocok untuk konten kreator. Rekaman video hanya mentok di resolusi 1080p at 30 fps. Banyak bloatware atau aplikasi pra-install. 6. Ada Tecnopova 6 Pro 5G. Kelebihannya, desain futuristik dengan dynamic back yang memberi kesan kuat sebagai ponsel gaming. Daya tahan baterai tergolong baik berkapasitas 6000 mAh bisa bertahan seharian. Dibekali charger 70 watt bisa mengisi daya 50% dalam 20 menit dan mengisi hingga daya penuh butuh waktu sekitar 50 menitan saja. Punya kemampuan mengisi daya baik via kabel atau reverse wire sebesar 10 watt untuk mengisi perangkat lain. Layar AMOLED luas dan tajam. Punya akurasi warna yang baik dan fitur TUV Green Lens Low Blue Light untuk menjaga kesehatan mata Anda. Pergerakan layarnya sudah sangat mulus dengan refresh rate 120 Hz. Dukungan stereo speaker berteknologi Dolby Atmos dengan fitur high-res untuk earphone, wire, dan wireless. Performa Dimensity 6080 yang terbilang oke buat main game kompetitif. Dikombinasikan dengan kapasitas memori lega dengan RAM 12GB dan internal 256GB, masih ada slot micro SD khusus. Sensor dan konektivitasnya lengkap, ada gyro hardware, NFC, dan infrared. Kamera utamanya 108 megapiksel yang cukup baik untuk pemotretan setiap hari. Kekurangannya tanpa kamera ultrawide dan kualitas 4K. iOS 14 harusnya lebih optimal. Haptic feedback yang kurang oke. Sudah mendukung Dolby Atmos, namun kualitas audionya masih terasa biasa saja.
7 ada Poco M6 Pro. Kelebihannya bodi tahan debu dan percikan air IP54. Dukungan layar AMOLED dengan kecerahan puncak 1300 nits, tampilkan konten HDR dengan memukau. Punya lapisan Gorilla Glass 5 di layar, condong aman dari retak akibat terjatuh. Performa kegas dengan Helio G99 setara chip 5G di kelas atas. Ada penyimpanan 256 GB yang lega untuk menyimpan banyak aplikasi. Kapasitas RAM 8 GB yang cocok untuk multitasking. Menyediakan kamera ultrawide untuk pemotretan dengan bidang pandang luas. Ada fitur perekam video 60 fps, kamera dibekali OIS dan AIS untuk hasil yang lebih medsos ready. Suara stereo speaker memukau dengan preset Dolby Atmos. Sediakan NFC multifungsi untuk simpan kredensial kartu akses. Kekurangannya tidak mendukung 5G di kelas harganya, perlu dipertimbangkan nih. Terdapat slot memori eksternal namun secara hibrida. Alangkah lebih baik jika mendukung perekam 4K. Kamera ultrawide tidak memiliki autofocus, masih fixed focus. Sebelum dirilis menggunakan HyperOS masih menggunakan MIUI. Jika kamu memiliki pertanyaan mengenai video yang kami buat atau ingin minta rekomendasi gadget, silahkan tanyakan kepada kami di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawabnya.